Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sohibul Hikam, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, NEM 88. Di sini saya akan menjelaskan tentang program penyuluhan pertanian yang berjudul Peran Penyuluh Terhadap Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 395,83 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 178.699 dengan batas wilayah sebelah barat itu berbatasan dengan Kabupaten Joneponto, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Bulukumba, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Goa dan Bulukumba. Untuk sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, berbatasan dengan wilayah Bulukumba. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Goa dan Bulukumba. Untuk sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores. Pada Kabupaten Bantaeng terdapat kelembagaan yang menunjang kegiatan pertanian dari hulu hingga hilir. Salah satu kelembagaannya di antara lain yaitu kelembagaan BUMDes, kelembagaan pasar. Untuk sedangkan pada kelembagaan produksi yaitu ada kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Untuk kelembagaan penunjang di dalamnya ada kelembagaan Dinas Pertanian, Dinas Penyuluhan, dan UPTD Hortikultura. Potensi ke Kabupaten Bantaeng memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, diantaranya potensi pertanian dan juga perkebunan. Hal ini dibuktikan adanya masyarakat di Provinsi Bantaeng ini berprofesi sebagai petani. Pada Kabupaten Bantaeng terdapat kelembagaan yang menunjang kegiatan pertanian dari hulu hingga hilir. Salah satu kelembagaannya di antara lain yaitu kelembagaan BUMDes, kelembagaan pasar. Untuk sedangkan pada kelembagaan produksi yaitu ada kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Untuk kelembagaan penunjang di dalamnya ada kelembagaan Dinas Pertanian, Dinas Penyuluhan, dan UPTD Hortikultura. Potensi ke Kabupaten Bantaeng memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, diantaranya potensi pertanian dan juga perkebunan. Hal ini dibuktikan adanya masyarakat di Provinsi Bantaeng ini berprofesi sebagai petani. Pada pelaksanaan kegiatan pertanian di Kabupaten Bantaeng ini juga terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh petani. Di antaranya yang pertama yaitu permasalahan yaitu petani kesulitan dalam mencari air pada saat musim kemarau. Hal ini menyebabkan petani terancam gagal panen. Permasalahan yang kedua yaitu permasalahan kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk di Kabupaten Bantaeng terjadi selama 3 musim berturut-turut. Hal ini membuat para petani itu merasa resah karena tanpa adanya pupuk para petani juga terancam mengalami kegagalan. Kalaupun petani itu mendapatkan pupuk, petani harus membayar dengan harga yang fantastis, yaitu sekitar 150 sampai 170 per saknya. Permasalahan yang ketiga yaitu kurang optimalnya
usaha pembinaan. Usaha pembinaan yang dilakukan oleh pihak pembina atau pemerintah dinilai masih kurang optimal. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan pembina dalam mengidentifikasi secara tepat terhadap apa yang dibutuhkan oleh petani. Permasalahan yang keempat yaitu permasalahan kinerja penyuluh pertanian itu menurun. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pertanian yang menyatakan bahwa kinerja penyuluh pertanian saat ini sedang menurun karena penyuluh pertanian ini memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan pertanian. Penyuluh pertanian dituntut agar mampu mengembangkan kemampuan yang dimiliki dan memiliki kinerja yang mantap dan dinamis sehingga lebih profesional dalam bidangnya. Untuk penyuluh pertanian hendaknya membenahi diri, mempersiapkan diri agar bekerja lebih baik, meningkatkan disiplin dan juga bekerja profesional. Permasalahan yang kelima yaitu permasalahan AOTP atau asuransi usaha tani padi yang dinilai belum berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan adanya petani yang masih kesulitan dalam mengakses program AOTP. Dari kelima permasalahan tersebut, saya mengambil satu permasalahan yang menurut saya itu permasalahan strategis. Permasalahannya yaitu kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk ini biasa terjadi di awal musim. Biasanya kelangkaan pupuk ini disebabkan karena kebutuhan pupuk yang bersamaan atau meningkat. Hal ini menyebabkan saat adanya pupuk subsidi itu harganya melambung tinggi. Materi yang pertama yaitu pemberdayaan penyuluh pertanian. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat program kerja yaitu antaranya melakukan penyuluhan kepada petani tentang penggunaan pupuk yang efisien. Yang kedua yaitu forum group discussion mengenai pembuatan RDKK dan kartu tani. Yang ketiga yaitu pendampingan penyusunan RDKK dan kartu tani. Yang keempat yaitu mengadakan forum group discussion mengenai pembuatan pupuk kompos dan pupuk kandang. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020 sampai bulan Januari 2021. Materi yang kedua yaitu peningkatan soft skill dan hard skill. Dalam melaksanakan kegiatan ini ada program kerja yaitu diantaranya itu melakukan pelatihan pembuatan pupuk kompos dan pupuk kandang kepada petani. Yang kedua yaitu menjalankan kursus kepada petani. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga bulan Maret 2021. Materi yang ketiga yaitu peningkatan kemampuan lembaga pertanian. Dalam kegiatan ini terdapat program kerja diantaranya menumbuhkan dan mengembangkan kelompok tani. Yang kedua melakukan forum group discussion kepada lembaga pertanian. Yang ketiga monitoring dan evaluasi lembaga pertanian. Pada pelaksanaannya ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020 hingga bulan Januari 2021. Materi yang keempat yaitu kerjasama dengan koperasi atau pengecer pupuk. Program kerjanya diantara lain yaitu melakukan kerjasama dengan koperasi atau pengecer pupuk guna ketersediaan pupuk. Dari keempat materi tersebut diharapkan bisa mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk yang terjadi di Kabupaten Bantaeng. Cukup sekian pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.